وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. قال الناظم رحمه الله ونفعنا به وبأرمه bidarain amin ila anqal mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bitaibatal madinah. Mauliduhu tempat lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di kota Makkah ya. Di Makkatal Aminah, Makkah yang aman. Ya, kata Aminah artinya aman. Mauliduhu bi Makkatal Aminah. Tempat lahirnya di Makkah yang aman. Aman dari pertumpahan darah, aman dari gangguan, ya. Maupun di zaman jahiliyah ataupun zaman Islam. Dulu orang jahiliyah itu aman di Mekah karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Mekah sebagai tempat yang tidak boleh ada pertumpahan darah di sana. Jadi yang masuk Mekah itu aman. Ya. Tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang tersakiti. Mekah adalah tempat yang aman. Wafatuhu bi Taibatal Madinah. Wafatnya beliau itu di kota Taibah. Nah, Taibah ini adalah nama Madinah sebelum Islam. Nah, Taibah ini ya adalah tempat sebelum dimanakan Madinah, namanya Taibah. Nah, Nabi Muhammad SAW juga pernah ketika pulang dari perang Khandaq, beliau mengatakan hadhihi taubah. Ya, beliau mengatakan juga taubah. Hadhihi taubah wa hadza Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Jadi setelah pulang dari peperangan Khandaq kemudian sudah tampak kota Madinah, beliau mengatakan apa? Hadhihi taubah. Ini adalah taubah. Wa hadza Uhud. Ya, ini adalah gunung Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Itu namanya juga Taubah sama Taibah. Rasulullah menamakan Taubah itu juga sebelum dikatakan Madinah namanya Taibah. Bi Taibatal Madinah. Nah, Madinah ini namanya banyak. Sebagian ulama menukil bahwasanya namanya sampai 80 nama untuk kota Madinah. Taibah, Madinah, Taubah, banyak namanya sampai 80 nama. Nah, yaitu maka bait ini memberikan kita pelajaran bahwasanya kita harus meyakini bahwasannya, kan ini akidatul awam kan, namanya akidatul awam, akidahnya orang awam. Di antara akidahnya orang awam yang harus diyakini, termasuk dari salah satu keyakinan umat Islam, nah, keyakinan seorang yang mukallaf, yang balik dan berakal, itu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Dan karena ini kota kelahiran, Nabi Muhammad SAW sangat mencintainya. Nah, sampai salah satu bukti Nabi Muhammad SAW itu cinta dengan kota kelahirannya, yaitu kota Mekah. Sewaktu beliau diusir oleh kaum kafir Quraisy dari Mekah, beliau ketika keluar Mekah, beliau berbicara dengan kota Mekah. Beliau mengatakan, ya Mekah wallahi, wahai Mekah wallahi, innaki la ahabbul biladi ilayya. Sungguh engkau ini adalah kota yang paling aku cintai. Walau anna qaumi wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya walaula
walau lam akhrajuni lama Allahumma shalli ala Muhammad. Ya maka wallahi innaki la ahabbul biladi ilai walau anna qaumi lam yukhrijuni minki ma kharajtu au kama qala Nabi SAW. Demi Allah wahai Makkah, engkau ini adalah kota yang paling aku cintai. Kalau seandainya walau anna qaumi lam yukhrijuni minki ma kharajtu, kalau seandainya kaumku tidak mengusirku dari keluar darimu, maka aku tidak akan keluar. Karena Nabi cinta dengan kota, karena diusir beliau keluar. Kalau tidak diusir aku tidak mau keluar, kata Nabi. Itu Rasulullah SAW ngomong dengan kota Mekah. Ngomong dengan kota, padahal kota Mekah nggak bisa diajak omong, tapi diajak omong sama Rasulullah. Kenapa? Karena itu adalah orang yang cinta. Iya benar. Nanti kalau cinta itu tembok diajak omong. Ya, kalau itu cinta tembok, kalau itu cinta sama tembok itu diajak omong. Karena Nabi Muhammad cinta dengan kota kelahirannya Mekah, Nabi mengatakan seperti itu. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Taibata. Berarti Nabi Muhammad SAW ya itu banyak pendapat yang mengatakan bahwa banyak pendapat tentang kapan Nabi itu dilahirkan. Nanti sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu lahir ya menurut pendapat yang sahih itu ketika terbitnya fajar waktunya ya terbitnya fajar hari Senin. Ini yang perkataan yang sahih, perkataan ulama yang paling benar itu adalah ketika tulu'ul fajr ya, hari Senin, terbitnya fajar di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun al-Amul Fil atau tahun gajah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi ini kan li'ilafi Quraisy ilafi rihlat apa namanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kejadian Abraha itu banyak pendapat kapan Nabi Muhammad setelah berapa lama setelah kejadian Abraha itu Nabi Muhammad lahir. Nah, setelah berapa lama? Al-Imam Qurtubi mengatakan ba'dahu bi khamsina yauman, setelah 50 hari, satu bulan, sekitar 1 bulan 10 hari, 50 hari. Nah, setelah itu baru lahir Nabi Muhammad. Jadi setelah kejadian Abraha dapat 50 hari lahirlah Nabi Muhammad SAW. Ini menurut pendapat Imam Qurtubi. Saya ulangi, Nabi Muhammad SAW itu lahir di Mekah, lahir di hari Senin, waktunya ketika terbitnya fajar di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut Imam Qurtubi tahun Amul Fil, tahun gajah. Di tahun gajah, dalam satu riwayat menurut Imam Qurtubi dikatakan adalah 50 hari setelah kejadian gajah. Ba'dahu bi khamsina yauman. Wa urida sallallahu alaihi wasallam rafi'an basarahu ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah setelah itu bagaimana keadaannya Rasulullah SAW ketika dilahirkan? Nah, Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan rafi'an basarahu ila sama. Mumian bidzati rafi ala anna lahu syarafan ala mazduhu wasama. Itu madhab Syiah. Madhab Syiah. Ya, maulid apa? Maulid Habsyi. Ketika lahir, mata Nabi Muhammad SAW melihat pandangan beliau melihat ke atas.
Kenapa itu disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitabnya Samsud Durar, rafi'an basarahu ila sama' yadahu wadi'an yadahu yadahu. Tapi kalau di riwayatnya mau disebut rafi'an tarfahu afan. Rafi'an tarfa sama basar itu sama. Tarfun sama basar itu sama. Rafi'an tarfahu ila sama' mumian bidzalika rafi anna lahu syarafan ala majduhu wasama. Ketika Rasulullah SAW menciptakan kelahiran Rasul, ketika lahir pandangannya ke atas gitu. Untuk apa? Untuk mengisyaratkan beliau ini nanti akan mempunyai kemuliaan yang sangat tinggi. Derajatnya sangat tinggi, tidak ada yang bisa menandingi derajatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih mulia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada. Nah, ya Nabi kita yang sebentar lagi kita akan akan menghadapi, akan menyambut bulan kelahiran Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan kita terus dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ya sangatlah patut kita untuk gembira di kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena Nabi ini derajatnya paling tinggi sekali, tidak ada yang lebih tinggi. Makanya Syekh siapa namanya itu Syekh Nabhani siapa namanya, beliau mengatakan dalam Thaibatul Gharra, beliau punya alfiyah 1000 bait lebih tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan justa qadran fama amamaka khalqun fawqakallah wal baraya wara'u. Engkau ya Rasulullah justa qadran, engkau sampai satu derajat, fama amamaka khalqun, di atasmu tidak ada siapapun makhluk, satupun makhluk. Fawqakallah, atasmu adalah Allah, wal baraya wara'u, di belakangmu di belakangmu adalah seluruh manusia. Jadi tidak ada di atasnya Rasulullah kedudukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi atas Rasulullah, atasnya Allah. Dan itu sudah Allah buktikan dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul. Namanya tidak disebut nama Allah kecuali setelahnya disebut nama Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya. Di arsy-Nya Rahman juga disebut asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada Rasulullah. Jadi ketahuilah, harus kami yakini tidak ada di atas derajat Rasulullah makhluk apapun dan siapapun. Atasnya Rasulullah hanyalah ada Allah. Dan semua makhluk itu, semua manusia ada di belakangnya Rasul SAW, ada di derajatnya di bawahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bohong yang mengatakan dia lebih afdal dari Rasul. Kalau ada orang mengatakan saya fulan lebih afdal dari Rasul, lebih, tidak ada. Nomor satu makhluk yang paling mulia adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wazi'an yadaihi bil ard. Nah, tangannya diletakkan di bawah. Tangannya menyentuh, diletakkan di tanah, di bawah. Makhulan, sudah dicelai. Nazifan, bersih. Kalau sekarang kan orang lahir, anak bayi lahir berlumuran dengan air ketuban dan darah nifas. Tapi Nabi Muhammad SAW nazifan, bersih, tidak bercampur dengan apa-apa. Masruran, dalam keadaan senang, nggak nangis. Ya. Kalau kita kan nangis, sedih, bayi yang lahir mesti nangis. Ya. Maktu as-surrah, tali ari-arinya sudah
terputus. Makhtunan, sudah dalam keadaan dikhitan. Adzan dulu nanti tinggal komen atau apa. Ayo adzan. Allah Akbar. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرفه والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي في الليل ولوردي يا ربي في الليل ولوردي يا ربي في الليل ولوردي ربي في الليل ولوردي يا ربي في الليل ولوردي وارحمهما كما ربني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan itu keadaan Rasulullah SAW ketika lahir. Dan menurut sebagian riwayat, ya, ada beberapa riwayat tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ketika beliau lahir, ya, itu berapa bulan, 6 bulan sebelum lahir, itu ada sosok yang datang. Tidak diketahui sosok itu siapa, membangunkan Siti Aminah. Masalah kurang 6 bulan lah, atau baru hamil 6 bulan, afwan. Ketika hamil 6 bulan, itu ada yang bangun di tengah malam. Sosok yang tidak dikenal mengatakan kepada Siti Aminah, "Ya Aminah, laqad hamalti bi khairil laqad hamalti bi khairil khalqi ajma'in fa idza walatihi fasammihi Muhammadan." Wahai Aminah, di dalam perutmu ada seorang bayi yang dia akan menjadi orang yang paling mulia dari seluruh makhluk hidup. Kalau engkau melahirkannya nanti, beri nama Muhammad. Beri nama apa? Muhammad. Kaget. Sampai sudah 9 bulan, waktu itu sudah mulai ngerosok mau melahirkan. Tapi Nabi Muhammad ketika dalam perutnya, ketika Siti Aminah ketika hamil, tidak merasakan berat, ya, enteng aja. La tajidu lahu siqala wa la tashku minhu alaman wala ilala.
Jadi tidak ada ngidam, tidak ada berat, tidak ada rasa sakit. Nah, orang kalau sekarang hamil kan pusing, mau muntah, ngidam, berat, perut kalau jalan ini kayak tidak ada apa-apa, sehat seperti nggak hamil, insya Allah. Nah, kemudian ketika sudah, halo, iya, iya salam, iya mah, iya Pak Usman itu, iya lah Pak Irwan, oh iya bisa, ya, 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 ya. Ada Umi Ana, sama ada Umi Ana nggak? Kakak, Ana ada Umi Ana, jadi harus diangkat. Nah, apa namanya? Jadi ketika Siti Aminah sudah mulai rasa sakit, bukan rasa sakit, mulai ngerasa mau melahirkan, beliau waktu itu ada sendiri di rumah, tidak ada siapa-siapa, sendirian di rumah. Dan waktu itu beliau mengatakan saya sendiri di rumah, sedangkan Abdul Muttalib mertuanya itu lagi tawaf di Ka'bah. Tapi ketika mau melahirkan tiba-tiba ada seperti burung itu dari batu yakut, ini apa namanya, paruhnya ini dari batu yakut. Ini Roksoi, wali data telepon lagi. Halo ya Mah, ya. Oh iya, ya, 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 ya. Saya ulang lagi, apa namanya, Siti Aminah ketika sudah merasa mau melahirkan, ada sendiri di dalam rumah. Ya, sendirian di dalam rumah, tidak ada siapa-siapa. Beliau cerita bahwa yang biasa merhatikan beliau, Abdul Muthalib itu ada di tawaf di Ka'bah. Setelah itu, setelah mau melahirkan, tiba-tiba ada seekor burung yang sangat indah sekali. Paruhnya itu dari batu yakut warna merah. Menutupi apa? Menutupi dengan sayapnya dari batu zamrud warna hijau. Kan biasanya kalau orang mau melahirkan kan ditutup, dibuka ya. Tapi kalau ini enggak, kadang-kadang cuma ditutupi kain. Tapi ini enggak, bukan kain yang tutupi. Tapi Allah siapkan burung ya, yang paruhnya dari batu yakut warna merah, sayapnya dari batu zamrud, seperti batu zamrud, bukan dari batu zamrud, seperti batu zamrud warna hijau, saking bagusnya, menutupi ya antara perut sama kakinya, ditutupi waktu Nabi melahirkan itu. Nah, itu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya masuk wanita-wanita seperti yang disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad Absyir dalam kitab Namul Subdullah. Fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryamu wa sayyidatu Aminah Asiyah wa ma'ahuma minal hur'in man qasamallahu lahu minasyarafi bil qismatin afiyah. Hadir kita itu Sayyidatuna Maryam, Siti Maryam sama Siti Asiyah, dan bersama mereka berdua para bidadari ya, untuk menjadi penyambut bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam riwayat satu lagi disebutkan dalam satu riwayat juga bahwasanya tiba-tiba begitu lahir bayi itu hilang. Nah, sama Allah SWT dikelilingkan seluruh dunia supaya kenal sama penduduk dunia. Biasanya ini bayi yang paling mulia yang pernah lahir di muka bumi, dikelilingkan seluruh dunia, timur barat semua keliling. Selesai dalam sekejap kembali, tiba-tiba Nabi Muhammad itu sudah bersih, sudah dibungkus kain sutra berwarna hijau. Masya Allah. Nah, inilah
Bagaimana dalam lahirnya saja Rasulullah SAW sudah dimuliakan seperti ini. Lahirnya saja sudah dimuliakan seperti itu. Baru pertama lahir sudah dimuliakan sama Allah. Sudah Allah membuktikan kemuliaannya, ya. Ketika pertama dilahirkan, ya. Pertama dilahirkan sudah dibuktikan sama Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah orang yang mulia. Masya Allah. Nah ini, makanya kita bulan Maulid nanti persiapkan diri untuk menyambut bulan Maulid, bulan yang sangat mulia. Nanti hari Jumat sudah tanggal 1 Rabiul Awal. Hari Jumat sudah tanggal 1 Rabiul Awal. Persiapkan, ya. Kita ya sama-sama kita memperbanyak membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Ya, paling minimal ya paling bagusnya amal di bulan Maulid itu adalah selain kita baca Maulid, kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak. Coba mikir Maulidan karena berkatane. Berkatan itu memang harus ya untuk menunjukkan bukti kebahagiaan. Jadi sebenarnya yang paling penting dipersiapkan untuk menyambut bulan Maulid itu adalah hati kita bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita selama ini? Ya, Maulid setiap tahun, Maulid gak tambah tidak sama Rasulullah ini. Harus lebih dekat dengan Rasulullah. Kita persiapkan hari Maulid Nabi Muhammad, hari-hari selama 1 bulan itu untuk memeriahkan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga sering membaca sejarah beliau, ingin tahu tentang beliau. Ya, jangan sampai kita terulang setiap tahun bulan Maulid, balik maning. Ya, tidak bertambah dekat dengan Rasulullah, malah bertambah jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana asrafna fatub ana al-awrati lidina rabbi wa mauludina ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli Sallallahu wa sallam rabbi alaihi ajjal habbi wa alihi wa sahbi ajada tashfi suhbi walhamdulillahi fil hadi wa tanahi.